Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya di siang hari ini atau di sore hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita dalam fikih muamalah, dan kita akan berbicara tentang ribah atau keuntungan, kaidah-kaidah dalam mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli. Dan salawat bin salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga salawat dan salam itu juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, pada putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bicara mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli, sering timbul pertanyaan, bolehkah kita mengambil keuntungan 100% atau bahkan lebih dari 100%? Karena sebagian menganggap kalau lebih dari 100% berarti zalim, ya. Sehingga ada kaidah yang tidak tertulis, ya, ini diyakini oleh sebagian orang, tidak boleh harga jual itu 2 kali lipat dari harga modal. Nah, sekarang kita bicara hukum, semua itu kan ada standar. Sebagai orang yang beriman, standar itu kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian praktek transaksi yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, para salaf terdahulu, dan keterangan para ulama fikih, bukan dengan perasaan. Agama kan tidak dibangun dengan perasaan, ya. Agama tidak dibangun dengan perasaan, tapi dengan data dan fakta. Sehingga ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Ada harga pasar, ada keuntungan, ya. Harga pasar, apa itu harga pasar? Harga pasar ini adalah standar harga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat untuk suatu barang tertentu. Itu namanya harga pasar. Ayam geprek pasarannya 10 ribuan standarnya. Nah, ya. Kemudian minuman-minuman ringan itu pasarannya 5 sampai 15 ribuan. Menjual barang lebih dari harga pasar ini digolongkan oleh para ulama sebagai tindakan taghabun. Apa itu taghabun? Taghabun adalah tindakan pembodohan. Yang taghabun ini termasuk transaksi jual beli dalam kezaliman, yaitu kezaliman penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Tidak hanya agama Islam yang mengharamkan, semua agama mengharamkan yang namanya penipuan. Bicara agama kita, zalika yaumut taghabun, surah At-Taghabun. Ya. Pada hari kiamat ada hari namanya taghabun. Kenapa dikatakan taghabun? Hari di mana orang-orang beriman membodoh-bodohkan para penghuni neraka. Ya. Tuh, kalian rasakan sekarang masuk neraka. Itulah sebab karena perbuatan kalian terdahulu. Zalika yaumut taghabun. Ya. Orang-orang beriman nanti pada hari kiamat, ya, mereka masuk surga akan membodoh-bodohkan penduduk neraka, ya. Karena kesempatan ini diberikan sama, tapi ternyata mereka masuk neraka. Waktu ini diberikan juga sama. Nah, bicara taghabun, pembodohan dalam transaksi itu kan ada 2. Ada yang dia sifatnya sedikit, ringan, yang sebagian ulama mentolerir hal tersebut. Ya, bahkan dikatakan mayoritas ulama mentolerir
apabila itu hanya sedikit saja, ya, yang ringan. Tapi ada yang parah, yang tidak bisa ditolerir. Ini namanya al-ghaban al-fahish, ya. Pembodohan yang sudah keterlaluan. Pernah kita menyaksikan transaksi sejenis MLM, ya, menjual sebuah alat, misalkan seperti alat untuk regulator, ya, gas, ya, seperti itu kan sering dimanfaatkan rasa takut masyarakat untuk menaikkan harga, ya. Ini punya kami aman, punya ini sudah safety, sudah SNI, bahkan sudah standar internasional, ya. Bahkan ini ada garansinya. Kalau mau beli punya kami harganya 350.000 misalkan. Padahal di pasaran harga regulator untuk gas itu ya 70.000, paling mahal mungkin 100.000. Jadi dia naikkan 5 kali lipat. Padahal harga aslinya ya segitu. Cuman karena yang dijual adalah retorika, ya, pembodohan terhadap masyarakat, disertai dengan memanfaatkan rasa takut yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka dia lakukan sikap ghaban al-fahish tadi. Yang ini tidak diperbolehkan oleh para ulama, ya. Sudah keterlaluan. Taib. Lalu apa batasan harga jual di atas harga pasar, ya, yang dia tidak termasuk ghaban fahish yang dilarang, ya. Di dalam fikih 4 mazhab berbagai pendapat di kalangan para ulama, di antaranya ulama Al-Malikiyah, ya, yang masyhur dalam mazhab mereka, dari berbagai mazhab kata mereka bahwasanya barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghaban yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal, kecuali untuk beberapa kejadian, ya. Untuk beberapa kejadian, ya, dikecualikan. Ahaduha, yang pertama, an yakuna al-bai' wal mushtari bil ghaban fahish wakilan aw wasiyan, fa idza kana kadzalika fa inna bai'aha wa shira'aha yurad. Penjual dan pembeli yang mengalami ghaban fahish, ya, adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jadi dia bukan pelaku langsung. Dia hanya mewakilkan orang lain. Jika itu terjadi, maka transaksinya dibatalkan. Kemudian bicara tentang standarnya, sebagian ulama Malikiyah mengatakan waqtalafa fi haddil ghaban al-fahish faqala ba'dhum hidza buyi'at sil'ah bi ziyadati sulus an qimatiha aw bin naqsi sulus kana ghabanan fahishan. Para ulama beda pendapatnya batasan ghaban fahish. Sebagian ulama mengatakan apabila lebih mahal dari sepertiga harga pasar. Nah, lebih mahal dari sepertiga lebih mahal dari harga pasar, atau sepertiga lebih murah, ya. Jadi harga pasar ini juga dikatakan sebagai ghaban al-fahish. Baik. Sementara itu para ulama kontemporer di antara Syekh bin Baz, beliau memfatwakan ghaban fahish yang dilarang standarnya kembali kepada urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakatnya. Beliau pernah ditanya, apa standar ghaban yang mempengaruhi keabsahan transaksi? Kata beliau, ikhtalafu fihi, ya, atau ikhtalafu fihi. Para ulama beda pendapat. Ba'dhum qala sulus, ba'dhum qala aqal min zalika. Ada mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga harga pasar, ada mengatakan lain dari itu, ya. Walakin ahsana ma qila fi hadza, akan tapi yang lebih moderat, ya, menurut beliau, annahu ma ya'uduhu nas ghabnan bil urf. Selagi masyarakat menganggapnya itu sudah pembodohan yang keterlaluan. Mayauduhu ahlul bai' wasyira' ghabnan, ya. Penjual dan pembeli mengatakan ini sudah transaksi yang tidak wajar, ya. Nah, haitsu yu'tabar daran lil mushtari, yang mana ini merugikan pembeli, ya. Sering kita temukan, ya, berapa engkau beli ini? Ini 350. Ini di pasar cuma 70.000, ya. Kenapa bisa beli semahal ini? Ya, ternyata dia dibodoh-bodohi sama penjualnya. Ini yang standarnya kata Syekh bin Baz. Baik. Dia datang ke orang ini ngomongnya sama, ini nggak benar, ya, harganya bukan segini, ya, harganya lebih murah dari itu sudah keterlaluan penjualnya. Datang ke orang lain sama ngomongnya, berarti ada urf yang berlaku, harga barang ini segini, ya, tidak lebih dari yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ghaban fahish, ya. Baik. Kemudian, ya, selanjutnya kita berbicara tentang mengambil keuntungan.
Kalau tadi bicara harga pasar. Nah, seseorang boleh menjual lebih dari harga pasar dalam hal yang wajar. Dalam hal yang dia memang tidak membodoh-bodohi calon pembelinya. Ya, tidak nipu calon pembelinya. Nah, batasannya para ulama berbeda pendapat, namun yang moderat adalah kembali kepada urf di tengah-tengah masyarakat tersebut. Ya. Apabila barang ini dibeli dengan harga sekian masih dikatakan wajar, maka itu transaksi yang wajar. Tapi kalau masyarakat sudah mengatakan ini sudah tidak wajar, maka itu sudah tidak wajar. Ya. Nah, baik harganya lebih tinggi atau harganya lebih rendah. Ya. Nah, contoh misalkan yang lebih rendah. Kalau tadi kita mencontoh yang lebih tinggi, yang lebih rendah, ya. Ada misalkan biro perjalanan ke tanah suci, travel umroh yang menjual harga jauh di bawah harga pasar, ya. Misalkan 15 juta, 17 juta sudah bisa berangkat ke tanah suci. Ya. Ini termasuk hal yang jauh di bawah harga pasar, jauh dari standar harga pasar. Ya. Hendaklah para konsumen berhati-hati. Bisa jadi ini termasuk ghaban fahish, ya, pembodohan yang sudah kelewatan yang diharamkan oleh para ulama, ya. Karena dengan harga segitu seharusnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal seseorang bisa berangkat ke tanah suci dengan menggunakan biro yang memberikan harga di bawah jauh di harga pasar tersebut. Ini bicara tentang harga pasar. Kemudian kita bicara ar-ribah, keuntungan, ya. Kalau tadi harga pasar, para ulama intinya mengatakan apa? Boleh menjual melebihi harga pasar, tapi dalam batasan wajar. Ya. Wajar ini kembali kepada uruf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Baik. Baik. Kemudian bicara keuntungan, ya. Ada dua riwayat yang menyebutkan boleh mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ya, bahkan riwayat ini dikatakan riwayat nas, tegas. Yang pertama hadis dari Ulwah Al-Bariki. Beliau menceritakan, dafa ilayya Rasulullah SAW dinaran li ashtari lahu syah. Nabi pernah, ya, memberikan kepadaku 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Ya, zaman Nabi 1 dinar itu 1 ekor kambing, seharga 1 ekor kambing. Nah, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau kita katakan emas sekarang 900.000 atau 800.000, ya, berarti kan harga kambing zaman Nabi sekitar 3 juta sekian. Ya, tidak jauh beda dengan harga kambing kita di zaman sekarang. Baik. Fastaraitu lahu syatain. Ya. Urwa Al-Bariki ini orang yang pandai nawar. Ya. 1 dinar yang biasanya dapat 1 ekor kambing, dia bisa dapat 2 ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin. Ya, aku jual satunya dengan harga 1 dinar. Waji'tu bisyatin wa dinari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada Nabi bawa uang 1 dinar dan seekor kambing. Ya. Untung ternyata. Ini riwayat yang pertama. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu laka fi safqati yaminika. Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu menceritakan, wa kana Zubair ishtaral ghabah bi-sab'ina wa mi'ati alaf. Zubair, ya, Ibn Al-Awwam itu pernah membeli tanah. Ya, tanah ini berbentuk hutan seharga 170.000. Nah, faba'aha Abdullah bi alfin wa sittumi'ati alaf. Maka dijual oleh putranya Abdullah bin Zubair seharga 1.600.000, ya. Ini enggak tahu apakah dinar atau dirham, yang pasti bukan rupiah. Baik. Modalnya 170.000. Dijual 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam keberkahan harta para mujahid. Nah, 2 dalil ini, ya, dijadikan pegangan oleh para ulama bolehnya pedagang itu mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Ada banyak kegiatan di mana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Ya.
Contoh, orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu. Kayu gaharu mahal. Modalnya apa? Tenaga, gergaji, ya, kapak mungkin kalau dibutuhkan. Ya, paling dia butuh sepatu boot. Biasanya juga kalau orang kampung nggak pakai itu, dan yang lain-lain yang dibutuhkan. Modalnya nggak lebih 1 juta mungkin, nggak lebih 2 juta. Tapi kalau dia bisa dapat 1 batang gaharu, itu bisa dapat puluhan juta atau mungkin ratusan juta. Ya. Kalau kita lihat modal dengan keuntungan kan jauh berbeda. Dan ini diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Baik. Begitu juga ya dalam transaksi unit produksi, bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat jika dilihat dari modal yang dia keluarkan. Ya, meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti menjadi pedagang. Intinya mengambil keuntungan 100% dari harga modal atau bahkan mungkin lebih dari itu diperbolehkan. Ya, selama tidak termasuk dalam pembodohan. Baik. Pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar. Nah, ini dia kembali ke harga pasar tadi. Atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat. Ya, seperti banyaknya permintaan, kemudian suplai barang atau ketersediaan barang. Namun ada kode etik untuk para pedagang, ya. Terlebih kalau dia seorang muslim, dalam arti dia tidak mengikuti hawa nafsunya yang tercela dalam meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan, ya. Karena bisa jadi ini akan melakukan tindakan goben namanya. Ya, orang lagi banyak butuh minyak sayur misalkan. Apa minyak sayur ini? Minyak goreng, ya. Minyak goreng misalkan, ya. Lagi langka. Dijual mahal-mahal. Padahal modal yang dia dapatkan itu mungkin hanya 1/5 dari harga jual yang dia berikan, ya. Tapi karena barangnya langka, dia manfaatkan kesempatan ini, nggak boleh, ya. Nggak boleh, apalagi kalau sampai menimbun barang, ini kezaliman, ya. Menimbun barang, kemudian ketika masyarakat sulit baru dikeluarkan, dijualkan dengan harga mahal, ini tidak diperbolehkan itu. Selain gober, ini juga termasuk bentuk kezaliman. Baik. Lajnah Daimah, ya. Lajnah Daimah ini MUI-nya Saudi Arabia. Dalam salah satu fatwa mengatakan laisatil arbah fi tijarah mahdudah bal tattaba'a ahwal al-'ard wa talab kasrah wa qillah walakin yastasinu lil muslim tajiran aw ghayrahu an yakuna sahlan samhan fi bai'i wa shira'ihi ala yantahiza fursata ghaflata sahibihi fayaqbanahu fil bai' aw shira'i bal yura'i huquqal ukhuwah al-islamiyyah. Keuntungan dalam perdagangan memang tidak memiliki batasan tertentu, ya. Mengambil untung itu tidak ada batasan, namun tetap mengikuti kondisi permintaan barang, ya, ketersediaan barang, ya. Hanya saja hendaklah para pedagang, terlebih dia seorang muslim, untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang bertransaksi dengannya. Jangan sampai dia memanfaatkan kesempatan, ya, untuk melakukan pembodohan kepada pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga hendaklah dia memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah dalam transaksi jual belinya. Di antara hak ukhuwah Islamiyah adalah tidak boleh kita menzolimi saudara kita lain, ya, terlebih dalam transaksi muamalah. Nah, maka kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di sore hari ini, yang pertama, tidak dibolehkannya mengambil keuntungan lebih dari 100% berdasarkan 2 riwayat yang kita baca tadi, ya. Riwayat Al-Urwah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membeli kambing dengan 1 dinar, ternyata dia dapat 2 ekor kambing, kemudian dijual 1 kambingnya dengan harga 1 dinar. Jadi uang 1 dinar, untung 1 kambing, dan kembali lagi uang 1 dinar tersebutnya. Ini 100%. Kemudian kisah Abdullah bin Zubair yang menjual tanah ayahnya Az-Zubair bin Awam yang modalnya 170.000 dijual 1.600.000, ya. Baik. Jadi boleh mengambil keuntungan lebih dari 100%. Yang kedua, tidak boleh menjual barang melebihi harga pasar, ya, yang tidak wajar. Karena ini termasuk ghaban al-fahish, pembodohan terhadap konsumen, ya. Baik
lebih banyak dengan harga yang tidak wajar, atau dia menurunkan harga yang tidak wajar juga. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian mengambil keuntungan dari transaksi jual beli, hukumnya diperbolehkan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar. Nah, kemudian memanfaatkan kesempatan ya dalam kesempitan dan kelalaian konsumen ya, terhadap barang bisa dianggap goben, ini pembodohan. Kapan itu? Jika harga dinaikkan itu tidak wajar ya. Jika menaikkan harga lebih dari harga pasar dan itu tidak wajar. Nah, kemudian ya dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar. Memang harga pasarnya yang berubah. Ya, di musim-musim tertentu biasanya lebih naik ya. Contohnya biro pariwisata, di musim liburan tentu harganya lebih tinggi daripada di musim-musim biasa. Di musim-musim orang tidak liburan ya. Karena biasanya di pariwisata orang pergi berliburan itu ketika hari-hari mereka libur. Ya, di akhir tahun mungkin. Kemudian mungkin di hari raya. Ketika musim-musim seperti itu ya, ada faktor yang menyebabkan memang terkadang harga itu naik, tergantung karena permintaan yang juga banyak, juga ketersediaan barang yang mungkin terbatas ya. Diperbolehkan ya. Kemudian ada kode etik sebagai pedagang muslim adalah agar tidak terlalu mengikuti hawa nafsu yang jelek dalam meraup keuntungan sehingga menjadikan dia memanfaatkan saudaranya mencari kesempatan dalam kesempitan. Ini tidak diperbolehkan ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari di sore hari ini tentang menjual barang di atas harga pasar ya. Next topik kita insya Allah menjual barang di bawah harga pasar. Kalau tadi kita bahas tentang menjual barang di bawah harga pasarnya. Allah a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.